Halo semuanya, nama saya Andrew Dan nama saya Nicholas. dan sekarang kami akan mempresentasikan mengenai research kami, yaitu Jazz Indonesian vs 12 Tone Equal Temperament. Ada dua sistem nada yang akan kami bicarakan sekarang, yaitu 12 Tone Equal Temperament dan Jazz Indonesian. 12 Tone Equal Temperament membagi satu oktav dengan 12 interval yang sama, sedangkan Jazz Indonesian membaginya dengan interval yang tidak sama. 12 Tone Equal Temperament pertama ditemukan dan dihitung oleh Zhu Zaiyu pada tahun 1584, dan sebelum itu semua musik dibuat dalam bentuk Jazz Indonesian, dan semua alat musik sebelum 1584 memiliki dan memainkan nada-nada Jazz Indonesian. Sedangkan sekarang, alat musik seperti gitar dan piano memainkan nada-nada equal temperament. Karena itu, musik modern sekarang memakai 12 tone equal temperament. Yang kami tanyakan adalah, apakah itu keputusan yang benar? Apakah orang awam bisa mendengarkan perbedaan antara Jazz Indonesian dan equal temperament? Pertama-tama kita harus mengerti tentang nada dan frekuensi. Musik yang kita dengar menggunakan sistem dengan 12 nada dan semua nada memiliki frekuensi tertentu. Frekuensi adalah jumlah getaran suara per detik. Not A yang sering kita pakai memiliki standar frekuensi 440 Hz. Jadi semisal kita membuat suara klik dan mengulanginya 440 kali setiap detik, kita akan membuat nada A. Jazz Indonesian. Jazz Indonesian adalah sistem nada dalam musik di mana setiap not dalam skala ditentukan menggunakan rasio frekuensi yang simpel. Misalnya, jika kita ingin menemukan not E, yaitu perfect fifth dari A, maka kita harus mengkalikan frekuensi A dengan rasio perfect fifth, yaitu 3/2. Maka kita akan menemukan bahwa not E memiliki frekuensi 660 Hz. Banyak orang mengatakan bahwa rasio frekuensi yang simpel membuat harmoni yang lebih enak didengar. Namun, Jazz Indonesian hanya bisa dipakai dalam satu kunci, karena interval dari setiap not berbeda. Jika kita menggunakan Jazz Indonesian dalam tangga nada yang lain, kita akan mendengarkan bahwa Jazz Indonesian itu terdengar jelas fales. Hal ini berbeda dengan equal temperament, di mana setiap interval not sama. Jadi kita bisa memainkan setiap kunci tanpa harus mengganti tuning. Namun, mereka harus menggunakan rasio frekuensi yang rumit. Musisi profesional seperti Jacob Collier juga mengatakan bahwa equal temperament terdengar agak fales. Untuk membuat equal temperament lebih mudah dimengerti, dibuatlah sistem send di mana satu semitone, yaitu jarak dari C dan C sharp, dibagi dengan 100. Kita juga bisa mencari interval Jazz Indonesian menggunakan formula ini. Menggunakan formula yang tadi, kita bisa menemukan bahwa interval dari Jazz Indonesian berbeda-beda. Maka Jazz Indonesian hanya bisa dipakai dalam satu kunci tanpa terdengar fales. Untuk mendapatkan hasil yang kita ingin cari, kami membuat survei, dan isi survei tersebut adalah audio berikut ini. Audio jenis 1 yang ada adalah Jazz Indonesian dan audio 2 adalah Equal Temperament. Kami menanyakan kepada pengisi survei jika mereka bisa membedakan antara dua jenis audio tersebut, dan jika bisa, yang manakah yang mereka lebih nikmati. Dari hasil tersebut, kami bisa menyimpulkan bahwa 8 dari 10 orang bisa membedakan antara dua jenis audio tersebut. Dua lainnya tidak bisa. Dari 8 orang tersebut, 4 orang lebih memilih Equal Temperament dan 4 lainnya memilih Jazz Indonesian, yaitu 50-50, setengah-setengah. Jadi dari situ kami bisa menyimpulkan lagi bahwa musik Jazz Indonesian tidak perlu dibuat, karena itu lebih repot bagi kita yang sudah terbiasa menggunakan 12 tone equal temperament. Jazz Indonesian juga tidak perlu dipakai lagi karena itu hanya terkunci pada satu tangga nada, sedangkan 12 tone equal temperament bisa memakai banyak tangga nada. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi ini.